Shalom adik-adik sekolah minggu, mama dan papa serta guru sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan setiap hari minggu pada jam 8 pagi di channel YouTube Sekolah Minggu Gemim Shalom. Informasi untuk orang tua, untuk tidak lupa mendampingi setiap anak-anak selama beribadah sekolah minggu online. Setiap ibadah sekolah minggu terdapat berbagai kreativitas dan eksperimen. Pastikan didampingi oleh orang tua atau guru sekolah minggu, serta ikuti panduan yang diberikan. Informasi lain mengenai Komisi Pelayanan Anak bisa didapatkan melalui akun Facebook KPA Shalom di Karombasan atau di WhatsApp grup KPA. Informasi mengenai persembahan ibadah sekolah minggu bisa dititipkan melalui mama dan papa untuk diberikan kepada guru sekolah minggu atau pelayan khusus di kolom adik-adik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita atasi COVID-19 dengan selalu membawa keperluan diri kemanapun pergi, serta ikuti protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan jaga kesehatan tubuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu. Senang sekali di pagi hari ini kita boleh bersama lagi dalam ibadah anak sekolah minggu online. Yang pada pagi hari ini boleh bersama dengan Enci Ebi, juga ada Enci Ita. Halo adik-adik. Dan teman kita Stefania Winowata. Hai. Nah adik-adik, saat ini orang semua buka ibadah kita dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, di pagi hari ini kami bersyukur berterima kasih Tuhan karena kami boleh diberikan waktu untuk beribadah bersama. Kiranya ibadah di pagi hari ini dari pertama, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik yang di rumah, semangat ya kita untuk memuji Tuhan. Semangat. Nah kita angkat lagu pujian. Halo halo, hello hello, hola hola. Semua bagi berdiri adik-adik di depan ya. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Hai teman-teman yang percaya Yesus, adakah yang sedang bersedih? Adakah yang sedang cemberut? Apa kabarmu? Apa kabarmu? Hai teman-teman yang percaya Yesus, tunjukkanlah semangat anak-anak Tuhan, tunjukkanlah senyummu yang termanis. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu, lambaikanlah dengan penuh semangat. Angkat kedua tanganmu, tunjukkan jempolmu, katakanlah, oke, luar biasa. Katakanlah, oke, luar biasa. Katakanlah,
Oke, luar biasa. Nah, adik-adik yang manis di rumah, sekarang saatnya kita akan membaca Alkitab. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita siapkan hati kita. Torang mau berdoa dulu. Dan sebelum berdoa, torang nyanyi bersama-sama Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan akan mendengarkan cerita di pagi hari ini. Engkau berkati Tuhan, agar supaya anak-anak yang di rumah dan guru-guru sekolah minggu yang ada bisa mengerti dan memahami apa maksud dari pembacaan dan cerita di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan diri, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamamu manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tanah penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada orang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang dengan dalam perjalanan tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangnya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan
Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan mengangkatnya waktu itu kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurun kepadamu ke tengah penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan bersama firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Enci Ita, dan kini saatnya torang siapkan hati kita untuk torang mau dengar firman Tuhan lewat cerita Alkitab, lewat video yang akan kita saksikan bersama di pagi ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik yang manis di rumah, tadi orang sudah dengar cerita tentang orang Samaria yang murah hati, juga suka menolong. Dan Cik Ebi, kira-kira kalau di rumah DP contoh bagaimana, Kang? Tapi contoh, di rumah kalau misalnya papa atau mama suruh adik-adik basuh sapu, atau cuci piring, atau ada yang suka setrika, adik-adik mesti baking supaya itu sudah menandakan torang adalah anak-anak yang suka menolong. Torang adalah anak-anak yang murah hati. Nah, adik-adik, sekarang torang semua masuk di
ayat hafalan terdapat di mana Buten Cinta? Nah, ayat hafalan adik-adik di pagi hari ini Bukan, terdapat dalam Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Satu kali lagi. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan di pagi hari ini sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa persembahan yang dikumpulkan, kita kumpulkan pada cincin engkungku sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing. Nah, sambil memberi persembahan, kita bernyanyi bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari berdoa. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kembali di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, Jemaat Gemim Shalom Karombasan boleh bersama-sama lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, karena lewat ibadah ini bersama kami sudah boleh membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan lewat cerita Alkitab. Kiranya Tuhan tolong kami semua, sehingga kami bukan hanya membaca dan mendengarkan, tetapi bagaimana Tuhan kami mau mengerti dan melakukan akan apa maksud dari firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami sekalian, anak-anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Shalom Karombasan, kolom 1 sampai kolom 36, agar kiranya selalu ada dalam penjagaan pemeliharaan Tuhan. Kasih setia Tuhan boleh terus teralami bagi kami semua, sehingga diberkati akan tumbuh kembang anak-anak, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar. Tuhan berkati juga anak-anak saat ini yang masih harus belajar dari rumah secara online. Biar kiranya hikmat, pengertian, dan kepintaran dari Tuhan Engkau anugerahkan bagi semua anak-anak kami Tuhan. Tuhan berkati juga semua mama papa yang ada, yang senantiasa mendampingi, menjaga, merawat, dan membesarkan. Biar kiranya kasih dan anugerah-Mu memberikan kekuatan kesehatan untuk setiap para orang tua yang ada. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Shalom Karombasan. Mulai dari Komisi Pelayan Anak Sekolah Minggu Jemaat Shalom, ketua, bahkan juga semua anggota dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Shalom Karombasan, agar selalu diberikan hikmat surgawi, sukacita untuk boleh terus melayani penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami doakan juga untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan. Diberkatilah ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh terpakai dengan baik guna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan.
Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Untuk itu diucapkan banyak terima kasih untuk semua adik-adik di rumah, bahkan semua orang tua yang sudah mendampingi adik-adik boleh beribadah di pagi ini, ibadah online anak sekolah minggu. Dan saat ini Enci undang semua bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama Kita Sorga Bergema. Sampai jumpa.